Silakan kepada terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara terdakwa Heri Susanto, betul ya? Iya. Betul. Saya cek dulu identitasnya ya. Tempat tanggal lahir di mana? Saya lahir di Cirebon 9 April 1975. Saudara terdakwa sehat ya? Iya, Yang Mulia. Bisa ya mengikuti persidangan hari ini ya? Insya Allah. Saya sudah 1 tahun mengidap stroke mata. Jadi pandangan saya orang kalau melihat normal, tapi sebetulnya tidak normal pandangan saya, gelap. Iya. Karena faktor diabetes. Tapi saudara hari ini bisa mengikuti persidangan. Ya, nanti kalau ada keluhan kesehatan, misalkan tidak sanggup untuk lama duduk di situ, bisa disampaikan ya? Iya, Yang Mulia. Oke, baik. Usia 51 tahun ya? Iya, betul. Jenis kelamin laki-laki, agama? Islam. Warga negara? Indonesia. Indonesia. Alamat di mana? Alamat di Pulau Gebang Permai, Blok D11 nomor 6, Jakarta Timur. Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, betul? Betul, Yang Mulia. Betul. Pekerjaan? Saya sebelumnya Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Periode 2026 sampai dengan 2031. Periode 2026-31. Sekarang masih? Sudah berhenti. Oke. Pendidikan? S3. S3. Saudara terdakwa saat ini ditahan? Iya, Mulia. Ditahan di mana? Di rutan. Di rutan. Kejari, Jakarta Selatan. Baik. Sejak kapan masih ingat? Saya ditangkap tanggal 16 April 2026. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang. Pernah dibantarkan tidak? Pernah 1 kali. Pernah 1 kali. Masih Ya. ingat kapan? Saya lupa tapi cuma 1 malam. Kapan? Cuma 1 malam, Yang Mulia. Cuma 1 malam. Ya. Baik. Saudara terdakwa dalam menghadapi proses persidangan ini ada advokat yang mendampingi? Ada, Yang Mulia. Ini betul advokatnya? Iya, Pak Alex Chandra. Betul ya? Dan rekan. Silakan diserahkan surat kuasa. Sudah daftarkan? Oke. Yang hadir siapa? Ya. Terus? Semua ada? Kecuali Habibie. Oke, 195 ada semua ya. Oke. Baik. 2027. Lex Chandra. Sudah dilampirkan fotokopinya? Fotokopi BAS dan semua dilampirkan ya, fotokopi BAS dan KTA. Ini expirednya di sebelah mana? Oh, 2027. Oke, baik. Ridwan Bakar. Aslinya mana? Kopinya. 2027, oke. Kopinya? Oh, udah kopinya. Yang satu lagi. Oke. Itu ya aslinya ya. Ini yang aslinya Ridwan Bakar. Tadi Muhammad Anwar Sadat. Oh iya sudah. Oke, baik. Terus ada lagi yang belum? Muhammad Yunus. Aslinya mana ini? Yunus 2027. Oke.
Ini juga aslinya belum ditunjukkan ya. 2027. Oke, baik. Dari penuntut umum mau lihat surat kuasa? 2027 ya, masih tahun depan. Yang hadir 1 sampai dengan 4. Kecuali yang 5 masih di jalan ya, yang nomor 5 ya. Cukup? Oke. Saudara terdakwa sudah menerima dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Sudah dibaca ya? Saya sudah membaca. Ya. Kita dengarkan penuntut umum membacakan dakwaannya lah ya. Silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Kami akan membacakan surat dakwaan kepada terdakwa Pak Heri Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDS strip 12 garing M.1.14 garing FT.1 garing 06 garing 2026 atas nama terdakwa Heri Susanto. Identitas terdakwa sebagaimana tadi sudah dibacakan dan sudah dibenarkan oleh terdakwa, kami tidak bacakan lagi. Berikutnya dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 38 garing P tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2026 tanggal 19 Februari 2021 dengan dibantu oleh Edi Sugandi dilakukan penuntutan secara terpisah pada waktu di antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertempat di Bukit Cimanggu City. Mohon izin sebentar penuntut umum untuk para pengunjung sidang ya, yang bukan wartawan ya. Dan mohon sikapnya juga di ruang sidang ya, mohon ya. Ya. Jadi yang boleh merekam silahkan wartawan ya, yang bukan wartawan boleh minta izin dulu ke majelis ya. Itu ya. Silakan dilanjutkan penuntut. Ya, baik yang mulia. Sebelum kami lanjutkan juga, mungkin tadi ada yang terlupakan Ketua Majelis. Apakah dimungkinkan karena ini dakwaannya ada 4 pasal dakwaan secara alternatif, ya, apakah dimungkinkan kami membacakan dakwaan ke-1 untuk dakwaan kedua dan seterusnya sampai dengan dakwaan ke-4 dianggap dibacakan. Kira-kira seperti itu permintaan kami. Advokat keberatan? Sudah terima ya surat dakwaan ya? Sudah terima sama ya? Ya gimana? Mau tidak keberatan dengan permohonan penuntut umum? Izin yang mulia. Kiranya mungkin lebih kepada pokok-pokoknya saja. Oke. Untuk 4 dakwaan yang tadi akan dibacakan. Baik. Silakan. Kami lanjutkan. Bertempat di Bukit Cimanggu City, Blok G3 nomor 8 sampai 9 RT 001 RW 011 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Plaza Festival Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemudian di restoran The King Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, di parkiran Cibubur Junction, Jakarta Timur, kemudian di RM Soto Kudus Tebet, Jakarta Selatan, di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kapleri C19, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Geraha Indika, Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, Jalan Duku Patra 2 nomor 78 Menteng Dalam, Jakarta Timur, Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang dengan rincian sebagai berikut. 1. Dari Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT Tosida Indonesia sebesar 675 juta rupiah melalui Lukman Malanuang yang diberikan melalui Edi Sugandi. 2. Dari Cha Peng Chuan alias Peng selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar 200 juta rupiah melalui Lukman Malanuang. 3. Dari Agung Winarno berupa rumah
yang terletak di Pulau Gebang, Permai Blok D5 nomor 10, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, seharga Rp2.200.000.000. 4. Dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp1 miliar dan sebesar Rp200 juta. 3. Dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta. 6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Winarno sebesar Rp50 juta. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu menggerakkan terdakwa Heri Susanto dalam jabatannya selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia agar dalam laporan hasil Ombudsman RI menyatakan: 1. Penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan maladministrasi. 2. Penolakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Thailand Riper sebagai perbuatan maladministrasi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa, yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Pasal 23 ayat 2, pasal 29 ayat 1, pasal 36 ayat 1 huruf B, pasal 40 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. 3. Pasal 8 huruf A Peraturan Ombudsman RI nomor 40 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku insan ombudsman. 4. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dokumen dan substantif. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik, mengawasi baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah pusat dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Bahwa terdakwa Heri Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 36/P tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan tahun 2021 sampai 2026 tanggal 19 Februari 2021. Berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, terdakwa Heri Susanto selaku anggota Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, tugas. Bagian A, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. B, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. C, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. D, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. F, membangun jaringan kerja. G, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan H, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, wewenang. Yang pertama, meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. B, memeriksa keputusan, surat menyurat dan atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan suatu laporan. C, meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor. D, melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan. E, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. F, membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
G. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Terdakwa Heri Susanto sebagai anggota Ombudsman RI juga memiliki tugas sebagai pengampu keasistenan utama 5 yang membidangi sektor kemaritiman dan investigasi, yaitu pertambangan, antara lain pertambangan, lingkungan hidup, dan investasi. Bahwa terdakwa Heri Susanto yang telah mengenal Lukman Malanuang dan Agung Gunarno sejak tahun 2019, di mana setelah terdakwa Heri Susanto dilantik menjadi anggota komisioner, menyampaikan tugas dan fungsinya selaku anggota komisioner Ombudsman, yaitu sebagai pengampu masalah pertambangan, dan terdakwa Heri Susanto yang akan menandatangani laporan hasil pemeriksaan atau LHP kegiatan pertambangan. Selanjutnya, Lukman Malanuang dan Agung Winarno mengatakan kepada terdakwa Heri Susanto, apabila ada dari Ombudsman RI diterima oleh SDM, berarti kami sudah bisa ikut di kontraktor tambangnya. Dan saat itu terdakwa Heri Susanto mengatakan, ya, atur saja dengan perusahaan tambang. Bahwa dalam periode tahun 2021 sampai dengan 2025, terdakwa Heri Susanto selaku anggota Ombudsman RI telah menerima sejumlah uang dan barang dari sejumlah perusahaan pertambangan terkait dengan pengkondisian laporan hasil pemeriksaan atau LHP Ombudsman RI sesuai dengan permintaan perusahaan pertambangan sebagai berikut. Bagian pertama, penerimaan uang terkait pengurusan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Tosida Indonesia. Bahwa Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT Tosida Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PTTI merupakan perusahaan pemegang izin usaha produksi operasi pertambangan atau IUP nikel dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH di Sulawesi Tenggara berdasarkan surat keputusan Bupati Kolaka nomor 158 tahun 2010, yang kedua surat keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK 708 garing Menhut strip angka Romawi 2 garing 2009 tanggal 19 Oktober 2009. Bahwa pada tahun 2020 PT Tosida Indonesia selaku pemegang IPPKH memiliki tunggakan kewajiban penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkait dengan penggunaan kawasan hutan atau PKH yang tidak dibayar sejumlah 151.901.763.535 rupiah. Yang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau Dirjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memberitahukan rencana pencabutan IPPKH kepada Direktur PT Tosida Indonesia apabila tidak melunasi tunggakan PNBP PKH dengan batas waktu paling lambat 30 hari kalender. Maka IPPKH PTTI akan dicabut sebagaimana surat Dirjen PKTL nomor S569 garing PKTL garing REN garing PLA titik 0 garing 7 garing 2020 tanggal 17 Juli 2020. Namun PT Tosida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNBP PKH dengan batas waktu berakhir, sehingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mencabut IPPKH PT Tosida Indonesia melalui surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor SK 432 garing 1 garing KLHK garing 2020 tanggal 30 November 2020 tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 708 garing Menhut strip angka Romawi 2 garing 2009. Bahwa selanjutnya Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PTTI mengajukan gugatan tata usaha negara atas pencabutan IPPKH tersebut, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan nomor 136 garing G garing 2021 garing PTUN strip JKT tanggal 13 September 2021. Kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan nomor 249 garing B garing 2021 garing PT Tun Jakarta tanggal 31 Desember 2021. Dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 293 K garing TUN garing 2022 tanggal 21 Juni 2022 sehingga memenangkan PTTI. Bahwa setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PTTI di tingkat kasasi, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023, Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PTTI Indonesia mengajukan permohonan peninjauan dan perhitungan kembali
atas kewajiban pembayaran PNBP PKH PTTI kepada Dirjen PKTL melalui surat nomor 018 tanggal 26 Mei 2023 dan ditanggapi melalui surat nomor S774 tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap meminta PT Tosida Indonesia segera melakukan pelunasan terhadap PNBP PKH yang belum diselesaikan. Namun PTTI justru mengadukan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup kepada Ombudsman RI melalui surat PTTI nomor 028-TSD-PUM-PNG-PNG/Romawi 6/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas permohonan peninjauan dan perhitungan kembali kewajiban pembayaran PNBP PKH PTTI. Berselang 2 hari kemudian, Detika Pakasi SHMH selaku kuasa Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 293 tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana akta permohonan peninjauan kembali atau PK nomor 136-G/021-PTUN.JKT. Sehingga putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PTTI di tingkat kasasi kembali menjadi objek pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang pada tanggal 11 Januari 2022, yang mana pada tanggal 11 Januari 2024 Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya sehingga putusan MK nomor 225-PK-TUN-2023 sehingga surat keputusan Kepala BPKPM nomor 432-20 yang mencabut IPPKH PTTI Indonesia tetap berlaku. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 PTTI mengirimkan laporan kepada Ombudsman RI dengan surat nomor 0228-TSD-PUM-PENG-Romawi 4/2023 tertanggal 14 Juni 2023 mengenai pengaduan terhadap Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas permohonan peninjauan dan perhitungan kembali kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas penggunaan kawasan hutan PTTI. Dan pada saat itu ditindaklanjuti oleh terdakwa Heri Susanto, namun berdasarkan rapat pleno Ombudsman tanggal 20 Juni 2024 dan laporan hasil pemeriksaan nomor registrasi 0630 tanggal 27 Juni 2024 dan disampaikan kepada Umar selaku kuasa Direktur Utama PTTI melalui surat Ombudsman RI nomor 1258/LM-06 tanggal 3 Juli 2024. Ombudsman RI menghentikan proses pemeriksaan laporan surat pengaduan PT Tosida Indonesia tersebut karena telah dan atau menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 PTTI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rapat dan menyepakati skema penyelesaian permasalahan PNBP PKH terutang yaitu 1. PTTI akan membayar kewajiban PNBP PKH terutang minimal 30 miliar rupiah dan akan membayar sisanya dengan cara diangsur selama 12 kali mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan September 2025. 2. KLHK akan membatalkan SK Kepala BKPM nomor 432/2020 melalui SK pembatalan setelah PTTI melakukan pembayaran angsuran pertama pada bulan Oktober 2024. 3. Dalam hal PTTI tidak menepati janji atau komitmen, maka Menteri LHK akan melakukan pembekuan dan mencabut SK pembatalan yang akan diberikan. 4. PTTI akan melakukan review atas luas PKH dan mengembalikan sebagian areal yang tidak produktif pada KLHK. Hasil rapat tersebut tidak dituangkan dalam akta pernyataan notaril yang akan diserahkan kepada KLHK. Mohon izin dilanjutkan rekan kami yang mulia. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, PTTI menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dengan mengajukan permohonan pembatalan SK Kepala BKPM 432/2020 melalui surat nomor 028 dengan melampirkan bukti pembayaran PNBP PKH terutang sejumlah 30 miliar sekian. Selanjutnya, tanggal 2 September 2024, PTTI kembali mengajukan permohonan pembatalan SK Kepala BKPM nomor 432 melalui surat nomor 030 dengan melampirkan akta pernyataan komitmen nomor 02 tanggal 2 September 2024
yang dibuat Notaris Lailatul Hadiza yang tidak memasukkan klausul bahwa PT TI akan melakukan review atas luas PPKH dan akan mengembalikan sebagian areal yang tidak produktif kepada KLHK, sebagaimana kesepakatan tanggal 27 Agustus 2024. Namun PT TI menyatakan komitmennya melunasi sisa kewajiban pembayaran PNBP terutang atas nama PT TI sejumlah 146 miliar sekian dengan cara mengangsur selama 12 bulan. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI kembali membuat pernyataan janji atau komitmen melalui akta pernyataan janji nomor 46 tanggal 12 September 2024 yang dibuat Notaris Lailatul Hadiza yang tidak memasukkan klausul bahwa PT TI akan melakukan review atas luas persetujuan penggunaan kawasan hutan dan akan mengembalikan sebagian areal yang tidak produktif kepada KLHK sebagaimana kesepakatan tanggal 27 Agustus 2024. Namun, PT TI mengubah komitmennya dalam melunasi sisa kewajiban pembayaran PNBP PKH turutang atas nama PT TI sejumlah 146 miliar sekian dengan menambahkan syarat pembayaran angsuran dilakukan setelah surat keputusan penetapan area kerja PPKH diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, Laude Sinarwan Oda memberikan kuasa kepada Juliansa Rizky Pratama melalui surat kuasa nomor 034 mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CQ Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui surat nomor 033 dengan melampirkan dokumen, diantaranya akta pernyataan janji nomor 46 tanggal 12 September 2024 yang diterima oleh Novi selaku verifikator tanggal 13 September 2024. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 20 September 2024, Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI membuat pernyataan komitmen terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui akta nomor 56 tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Notaris Lailatul Hadiza. Bahwa atas permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan PT TI serta pernyataan sebagaimana akta nomor 46 dan akta nomor 56 tersebut, selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan 1. Surat keputusan Menteri nomor 1282 tentang pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan terutang atas persetujuan Menteri Kehutanan RI nomor SK 708 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT Tosida Indonesia seluas 5.265,70 hektar di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan konsekuensi pemberian sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan apabila tidak memenuhi komitmen tentang angsuran pembayaran. 2. Surat keputusan Menteri nomor 1338 tahun 2024 pada tanggal 26 September 2024 tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT TI di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 4.846,28 hektar. Dalam diktum keputusan ke-6 menyatakan penetapan area kerja PPKH dilaksanakan dengan ketentuan pemenang PPK menyampaikan permohonan kepada Dirjen PKTL dengan melampirkan pemenuhan persyaratan diktum keempat, yakni pelaksanaan dan penyelesaian tata batas area perubahan PPKA. B. Penyampaian perubahan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan. C. Penyampaian akta notaril tentang pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Bahwa berdasarkan penerbitan SK 1338 tersebut berdasarkan nota dinas nomor 1356 dari Dirjen PKTL kepada Sekjen KLHK tanggal 17 September 2024 perihal telah persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT TI di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI keberatan atas penetapan dari Kementerian KLHK perihal sisa nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH sebesar 146 miliar sekian. Selanjutnya, Laude Sinarwan yang sudah mengenal Lukman Malanuang sebagai konsultan tentang petambangan atau lingkungan hidup melakukan pertemuan pada bulan Februari 2025 dengan Lukman Malanuang di Rumah Makan Sari Minang, Jalan Juanda, Jakarta
untuk meminta tolong agar kewajiban PT TI bisa dikurangi nilainya dalam hal pembayaran kewajiban pembayaran PNBP PKH dengan bantuan Ombudsman RI untuk menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT TI. Dan Laude Sinarwan Oda menyanggupi akan menyediakan uang senilai 1,5 miliar. Setelah itu Lukman Malanuang bertemu dengan terdakwa Heri Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman di bidang pertambangan dengan membawa surat laporan pengaduan nomor 071 tanggal 19 Februari 2025 perihal permohonan pengaduan perhitungan ulang kewajiban pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan PT TI kepada Dirjen Planologi dan menyampaikan permintaan dari Laude Sinarwan Oda agar Ombudsman dapat menerbitkan LHP yang menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT TI dan dijawab oleh terdakwa Heri Susanto. Ini ada atensinya atau tidak? Dan dijawab oleh Lukman Malanuang. PT TI akan menyediakan uang sekitar 700 juta rupiah untuk pengurusan tersebut. Kemudian dijawab oleh terdakwa akan saya atensi. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Februari 2025, terdakwa Heri Susanto menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan membawa surat yang diterima dari Lukman Malanuang, yakni berupa surat laporan pengaduan nomor 071 tanggal 19 Februari 2025 perihal permohonan pengaduan perhitungan ulang kewajiban pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan PT TI kepada Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan untuk diregister dengan nomor registrasi 0276 tanpa adanya disposisi. Bahwa pada tanggal 14 April 2025 diadakan rapat pleno pimpinan Ombudsman yang juga dihadiri oleh terdakwa. Pada saat itu hasil rapat pleno adalah laporan dari PT TI dengan nomor register 0276 diterima dan diserahkan kepada Keasistenan Utama 5 pada tanggal 15 April 2025 melalui sekretaris terdakwa. Kemudian Keasistenan Utama 5 Ombudsman mengirimkan surat nomor T1005 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh terdakwa ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan juga kepada Juliansa Rizky Pratama selaku Kuasa Direktur Utama PT TI terkait dengan undangan klarifikasi tanggal 8 Mei 2025. Kemudian dilaksanakan permintaan keterangan melalui Zoom meeting kepada pelapor, yakni Juliansa Rizky Pratama selaku pihak yang mewakili PT TI dan dari pihak Kementerian Kehutanan sebagai pihak terlapor diwakili oleh Wicaksono dan Ade Wahyu. Sedangkan dari pihak Ombudsman saat itu yaitu Saputra Malik selaku Kepala Pemeriksa, Muhammad Khotim selaku Asisten KU 5, Ubaidillah selaku Asisten KU 5, yang mana pada saat itu pihak PT TI selaku pelapor dan pihak Kementerian Kehutanan selaku terlapor tetap dengan pendirian atas penghitungan masing-masing. Pada bulan Mei 2025, Asisten Pemeriksa atas nama Muhammad Khotim menyusun draft LHP berdasarkan hasil pemeriksaan. Dan pendapat Ombudsman menyimpulkan tidak terdapat maladministrasi karena permintaan penghitungan ulang PNBP yang diajukan pelapor merupakan tindakan cedera janji atau prestasi terhadap komitmen yang dibuat pelapor tentang kesanggupan membayar PNBP terutang sebesar 146 miliar sekian. Mengingat sebelumnya pelapor telah menyatakan kesanggupan membayar PNBP terutang sebesar 146 miliar sekian tersebut secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 46. Selanjutnya Ombudsman menyatakan laporan selesai dan ditutup berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf G Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Junto pasal 66 huruf E Peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan yang menyebutkan bahwa laporan dinyatakan selesai apabila tidak ditemukan maladministrasi. Bahwa kemudian Muhammad Khotim menyerahkan draft tersebut kepada terdakwa Heri melalui sekretarisnya. Kemudian terdakwa Heri Susanto meminta agar draft LHP tersebut ditelaah kembali sebagaimana catatan tanggal 16 Juni 2025 dengan tulisan disposisi, yakni koreksi, revisi detail. Dengan membubuhkan paraf pada draft tersebut. Selanjutnya terdakwa menandatangani surat nomor T1376 tanggal 18 Juni 2025 perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Dirjen Planologi dan juga kepada Juliansa Rizky selaku Kuasa Direktur PT TI dan terdakwa Heri memerintahkan kepada tim untuk melakukan klarifikasi kembali dengan maksud agar di dalam kesimpulan LHP terdapat adanya maladministrasi sebagaimana permintaan Laude selaku Direktur PT TI. Bahwa dengan perintah terdakwa tersebut
tim klarifikasi yang melakukan pemeriksaan ulang dan membuat kesimpulan dengan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman adanya maladministrasi, sehingga Ombudsman menyimpulkan perlu dilakukan tindakan korektif sebagaimana laporan hasil pemeriksaan nomor registrasi 0276 tanggal 28 November 2026. Perihal dugaan penyimpangan prosedur, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekio Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang kewenangannya saat ini dilanjutkan oleh Menteri Kehutanan Sekio Dirjen Planologi Kehutanan dalam pengaduan laporan masyarakat atas nama PT Tosida sebagaimana surat nomor 016 tanggal 24 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Saputra Malik selaku Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan dan Irma Sarifah selaku Kepala Keasistenan Utama 5 sebagai penyusun serta disetujui oleh terdakwa selaku anggota Ombudsman. Bahwa penandatanganan LHP nomor register 0276 pada tanggal 28 November 2025 tersebut tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dokumen dan substantif yaitu Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan sebagai penyusun, Kepala Keasistenan Utama yang menyetujui dan anggota Ombudsman dalam hal ini terdakwa seharusnya hanya sebatas mengetahui. Dilanjutkan. Dilanjut Yang Mulia. Bahwa hadiah atau janji dari kesepakatan awal antara Lukman Malanuang dengan terdakwa Heru Susanto terkait penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan bahwa adanya maladministrasi yang dimohonkan oleh PT TI, terdakwa Heru Susanto melalui Lukman Malanuang telah menerima uang dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI dengan proses sebagai berikut. Laode Sinarwan Oda memberikan terlebih dahulu uang sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada Lukman Malanuang dengan rincian sebagai berikut. 1. Pada tanggal 15 Mei 2025 senilai 283.500.000 rupiah melalui transfer dari rekening PT Tosida Indonesia ke rekening Bank Mandiri atas nama Lukman Malanuang. 2. Pada tanggal 13 Juni 2025 senilai 191 juta rupiah melalui transfer dari rekening PT Tosida Indonesia ke rekening Bank Mandiri atas nama Lukman Malanuang. 3. Pada tanggal 11 September 2025 senilai 253 juta secara tunai di restoran The King di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. 4. Pada tanggal 14 Oktober 2025 senilai 150 juta rupiah secara tunai di restoran The King di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. 5. Pada tanggal 27 November 2025 senilai 500 juta rupiah secara tunai di parkiran Cibubur Junction. 6. Pada bulan Desember 2025 senilai 122.500.000 rupiah secara tunai di rumah makan Soto Kudus Tebet, Jakarta Selatan. Setelah itu, atas perintah terdakwa Heru Susanto, Lukman Malanuang menyerahkan uang sebesar 875 juta rupiah secara bertahap kepada Edi Sugandi yang merupakan adik terdakwa Heru Susanto dengan rincian sebagai berikut. 1. Tahap pertama pada bulan Juni 2025 sebesar 100 juta rupiah bertempat di rumah Lukman Malanuang di Bukit Cimanggu City Blok G3 nomor 8 strip 9 RT 01 RW 11 Kelurahan Cibadak, Kelurahan Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. 2. Tahap kedua pada bulan Oktober 2025 sebesar 125 juta rupiah bertempat di rumah Lukman Malanuang di Bukit Cimanggu City Blok G3 nomor 8 strip 9 RT 1 RW 11 Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kecamatan Sereal, Kota Bogor. 3. Tahap ketiga pada bulan November 2025 sebesar 150 juta rupiah bertempat di halaman parkir kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang beralamat di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. 4. Tahap keempat pada bulan November 2025 sebesar 500 juta rupiah bertempat di halaman parkir kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Sedangkan sisa uang sebesar 625 juta berada dalam penguasaan Lukman Malanuang.
bahwa keseluruhan jumlah uang yang diterima Edi Sugandi dari Lukman Malanuang atas perintah terdakwa Heri Susanto adalah sebesar 875 juta rupiah, kemudian diberikan kepada terdakwa Heri Susanto di parkiran Plaza Festival Jakarta. Bahwa terdakwa Heri Susanto yang dibantu oleh Edi Sugandi telah mengetahui dan menyadari bahwa penerimaan uang dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI dan Lukman Malanuang sebesar 875 juta rupiah adalah untuk menggerakkan terdakwa Heri Susanto menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi dalam penerbitan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT TI. B. Penerimaan uang terkait pengurusan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Bahwa sekira tahun 2022, Chia Peng Chon alias Peng selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, selanjutnya disingkat dengan PT DSM, yang bergerak di bidang pertambangan boksit berlokasi di Sanggau, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan pemegang izin usaha produksi operasi pertambangan atau IUP-OP, bauksit dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH di Kalimantan Barat. PT DSM memiliki tunggakan kewajiban penetapan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan yang tidak dibayar sejumlah 32.583.535.221 rupiah, 13 sen. Berdasarkan surat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 14 garing terinci tertanggal 13 Januari 2020 kepada Direktur Keuangan PT DSM perihal konfirmasi piutang. Selanjutnya PT DSM mengajukan pengaduan kepada Ombudsman RI berdasarkan surat nomor 115 tertanggal 23 Agustus 2021 perihal pengaduan maladministrasi atas penetapan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, di mana dalam surat pengaduan tersebut PT DSM memohon kepada Ombudsman RI sebagai berikut. A. Menyatakan bahwa Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah melakukan maladministrasi dan tidak melakukan fungsi pelayanan publik sebagaimana mestinya. B. Menyatakan rekomendasi dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar mengeluarkan penetapan pengurangan areal IPPKH PT DSM dengan menyesuaikan kondisi real mengacu pada keputusan Menteri yang lebih baru. C. Menyampaikan rekomendasi dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL agar melakukan perhitungan dan penetapan ulang nilai PNBP PKH yang menjadi kewajiban PT DSM dengan didasarkan pada area IPPKH yang telah dikurangi dan kondisi bukan real di lapangan. Bahwa terhadap permohonan pengaduan PT DSM tersebut, kemudian Chia Peng Chon alias Peng menemui Lukman Malanuang yang telah dikenalnya sejak tahun 2015 untuk meminta bantuan terkait pelaporan PT DSM tersebut. Karena Chia Peng Chuan alias Peng telah mengetahui banyak pengusaha tambang di Kalimantan Barat menggunakan laporan akhir hasil pemeriksaan, selanjutnya disingkat LAHP, Ombudsman RI yang membuat tindakan korektif kepada pelapor untuk melakukan perhitungan ulang PNBP PKH dan Lukman Malanuang mempunyai akses dengan pihak Ombudsman RI dan mengenal terdakwa Heri Susanto. Bahwa atas permohonan bantuan tersebut, selanjutnya Lukman Malanuang menyanggupi untuk memfasilitasi penerbitan LHP Ombudsman RI yang pada pokoknya dapat mengurangi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak atau PNBP PT DSM kepada negara untuk kajian tata batas dan baseline, kemudian atas kesepakatan antara Chen Peng Chuan alias Peng dengan Lukman Malanuang tersebut, Chen Peng Chuan alias Peng mengirimkan uang sebesar 1 miliar rupiah secara bertahap kepada Lukman Malanuang dengan cara transfer ke rekening BCA nomor rekening 73802600241 atas nama Lukman Malanuang dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar 500 juta rupiah sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 73802600241 atas nama Lukman Malanuang. B. Sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 14 Juli 2022 melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 73802600241 atas nama Lukman Malanuang.
bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian Lukman Malanuang menghubungi terdakwa Heri Susanto dan memberitahukan ada perusahaan bernama PT DSM meminta bantuan agar ditemukan maladministrasi dalam perhitungan luas kawasan hutan yang dilakukan melalui Kementerian Kehutanan, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa Heri Susanto. Selain itu, Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan maladministrasi. Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa Heri Susanto dan Lukman Malanuang, selanjutnya terdakwa Heri Susanto memerintahkan Agung Winarno untuk berkomunikasi dengan Lukman Malanuang terkait pelaporan PT DSM terkait dengan perhitungan PNBP luas IPPKH tahun 2022 PT DSM kepada Ombudsman RI. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, terdakwa Heri Susanto melalui WhatsApp memerintahkan Agung Winarno untuk mengambil uang yang telah dijanjikan dari Lukman Malanuang di daerah Blok S, Jakarta Selatan, yang ditindaklanjuti oleh Agung Winarno dengan menemui Lukman Malanuang, di mana pada saat itu Lukman Malanuang menyerahkan uang sebesar 200 juta rupiah. Bahwa sisa uang yang diberikan oleh Chia Peng Chon alias Peng selaku Direktur PT DSM sebesar 800 juta rupiah digunakan oleh Lukman Malanuang untuk keperluan pribadinya. Bahwa setelah terdakwa Heri Susanto menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari Agung Winarno, kemudian terdakwa Heri Susanto menindaklanjuti dengan menerbitkan LHP Ombudsman RI nomor 0959 tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut. Temuan, terlapor melakukan maladministrasi dalam menanggapi dan menyelesaikan keberatan atas penetapan pendapatan negara bukan pajak, penggunaan kawasan hutan, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, dan revisi areal IPPKH atas nama PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Bentuk maladministrasi, penundaan berlarut dalam menindaklanjuti permohonan revisi areal IPPKH atas nama PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang disampaikan sejak tahun 2014. Pihak terlapor baru menyampaikan tanggapan pada tahun 2016 melalui surat Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan nomor S.168, penundaan berlarut, belum adanya penyelesaian atas keberatan penetapan pendapatan negara bukan penggunaan kawasan hutan atau PNBP PKH yang disampaikan oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri, dan perbuatan tidak patut karena tidak menindaklanjuti permohonan PT Dinamika Sejahtera Mandiri mengenai pengembalian areal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bauksit dan sarana penunjangnya. Tindakan korektif sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI meminta Direktur Jenderal Penologi Hutan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi areal IPPKH PT Dinamika Mandiri dan berkoordinasi dengan instansi terkait, berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan audit PNBP PKH terutang yang harus dibayarkan oleh PT DSM. Menetapkan kembali keputusan PNBP PKH tertuang berdasarkan hasil audit BPKP, melakukan koordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan atas hasil keputusan. Bahwa perbuatan terdakwa Heri Susanto yang telah menerima uang dari Chia Peng Chon alias Peng selaku Direktur PT DSM melalui Lukman Malanuang sebesar 200 juta rupiah disadari dan diketahui bahwa penerimaan uang tersebut adalah untuk menggerakkan terdakwa Heri Susanto dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT DSM. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. C. Penerimaan uang dan rumah terkait pengurusan LAHP Ombudsman RI oleh sejumlah perusahaan lainnya. Bahwa terdakwa Heri Susanto selaku anggota Ombudsman RI memerintahkan Agung Winarno untuk berkomunikasi dengan para pihak perusahaan yang izin usaha operasi pertambangan maupun izin pinjam pakai kawasan hutannya dan pelepasan kawasan hutan yang bermasalah dan mengajukan laporan kepada Ombudsman RI terkait permohonan pengaktifan dan perpanjangan izin usaha pertambangan. Agung Winarno juga diberikan tugas untuk menerima uang terkait dengan pengaduan kepada Ombudsman RI dari sejumlah perusahaan, antara lain sebagai berikut. 1. PT Mitra Kumala Energi, bahwa sekira tahun 2021, Andre selaku Direktur Utama PT Mitra Kumala Energi, selanjutnya disingkat PT MKE,
yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi batubara di Kalimantan Timur menemui Sandi Ardian yang merupakan konsultan pertambangan untuk membantu peningkatan IUP eksplorasi ke IUP produksi. Bahwa kemudian Andre dengan Sandi Andrian menandatangani kontrak yang pada intinya Sandi Ardian sebagai konsultan pertambangan membantu PT MKE dalam hal A. Pengurusan izin usaha pertambangan operasi produksi, B. AMDAL, C. Serta hal-hal lain yang mengenai peningkatan IUP operasi produksi PT MKE, D. RKAB. Bahwa pada saat pengurusan peningkatan IUP operasi produksi, PT MKE melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN mengenai izin yang telah habis berdasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kertanegara yang menyatakan bahwa izin tersebut habis karena tidak mengajukan perpanjangan, dan atas gugatan tersebut pihak PT MKE telah memenangkan gugatan di PT UN karena terbukti bahwa PT MKE telah memohonkan perpanjangan izin sebelum izin habis. Setelah itu Sandi Ardian memasukkan permohonan peningkatan IUP eksplorasi ke IUP operasi produksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan dasar putusan PT UN tersebut. Namun saat itu Sandi Ardian mendapat informasi bahwa Kepala Dinas DPMP TSP Kalimantan Timur telah mengeluarkan aturan untuk permohonan peningkatan IUP OP yang berdasarkan putusan PT UN harus menggunakan rekomendasi dari Ombudsman RI. Dengan dasar itu kemudian Sandi Ardian melakukan pengurusan mengenai pengaduan ke Ombudsman RI bahwa terhadap penggunaan rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah dilakukan pengurusan oleh Sandi Ardian, dan untuk pengurusan tersebut diserahkan kepada Muh Rozai yang telah mengenal terdakwa Heri Susanto. Selanjutnya Muh Rozai menghubungi terdakwa Heri Susanto melalui pesan singkat WhatsApp dan mendiskusikan dengan terdakwa Heri Susanto perihal permasalahan IUP PT MKE. Selanjutnya Muh Rozai menemui terdakwa Heri Susanto di Jakarta dan kembali menyampaikan permasalahan IUP PT MKE. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Heri Susanto menyampaikan tata cara proses pengajuan laporan pengaduan di Ombudsman RI dan mengarahkan agar permasalahan PT MKE disampaikan kepada Agung Winarno dengan memberikan nomor handphone Agung Winarno. Bahwa atas arahan dari terdakwa Heri Susanto, kemudian Muh Rozai menghubungi Agung Winarno melalui pesan WhatsApp dan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Agung Winarno di kantornya beralamat di Geraha Indika Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur dengan menyampaikan permasalahan PT MKE dengan rincian sebagai berikut. 1. Pertemuan pertama pada tanggal 9 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Agung Winarno meminta uang operasional untuk pengurusan PT MKE di Ombudsman RI, di mana permintaan awalnya adalah sebesar 100 juta rupiah, tetapi hanya disanggupi sejumlah 50 juta rupiah. Dan setelah disepakati, kemudian uang sejumlah 50 juta rupiah tersebut diserahkan secara tunai kepada Agung Winarno oleh Muh Rozai. 2. Pertemuan kedua pada tanggal 2 Mei 2021, Agung Winarno kembali meminta uang operasional untuk pengurusan laporan PT MKE di Ombudsman RI sebesar 100 juta rupiah, namun hanya disanggupi sebesar 30 juta rupiah, dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sarwono kepada Agung Winarno secara tunai di kantor Agung Winarno. 3. Pertemuan ketiga pada tanggal 6 Juni 2021 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait kelanjutan hasil laporan PT MKE di Ombudsman RI yang belum keluar. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, terdakwa Heri Susanto menginformasikan kepada Muh Rozai melalui pesan WhatsApp dengan memberitahukan bahwa sudah ada putusan final atas laporan PT MKE dengan kesimpulan telah terjadi maladministrasi oleh Gubernur Kalimantan Timur selaku terlapor 2 berupa pengabaian kewajiban hukum atas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 12 tanggal 23 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdampak pada kepastian dan keberlanjutan IUP PT MKE. Bahwa dalam LHP Ombudsman nomor 0113-LM-2-2021 tanggal 31 Juli 2021, Ombudsman RI meminta kepada 1.
Gubernur Kalimantan Timur selaku terlapor 2 melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku terlapor 1 mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 12 tanggal 23 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Berdasarkan hasil koordinasi pada angka 1, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM selaku terlapor 1 dapat mengaktifkan kembali dan melakukan evaluasi terhadap IUP PT Mitra Kumala Energi serta mencatatkan dalam database perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Nomor 2, PT Gold Talent River bahwa Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River selanjutnya disingkat PT GTR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan komoditas mineral emas atau AU yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 20 tanggal 7 Juli 2008. Mengajukan laporan pengaduan ke Ombudsman RI yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak memberikan pelayanan atau maladministrasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menindaklanjuti permohonan pendaftaran melalui aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI yang dimohonkan oleh PT GTR. Bahwa laporan pengaduan ke Ombudsman RI oleh PT GTR diajukan terhadap permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak direspon sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Kewenangan pengelolaan pertambangan beralih ke pemerintahan pusat, namun permohonan peningkatan IUP ditolak untuk diperbaiki dengan diberikan nomor tracking dan diminta untuk memeriksa permohonan izin dengan nomor tracking. Selanjutnya PT GTR melakukan tracking namun status yang diterima adalah drafting permohonan dengan tidak ada alasan penolakan. Sehingga pada tanggal 18 Mei 2022, PT GTR bersurat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal permohonan kembali IUP yang pada intinya PT GTR bermaksud mengajukan kembali dengan melampirkan dokumen perbaikan. Namun belum ada tindak lanjut kembali atas permohonan dimaksud sehingga PT GTR melaporkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI kepada Ombudsman RI. Bahwa atas laporan pengaduan PT GTR kepada Ombudsman RI tersebut, terdakwa Heri Susanto melakukan pemanggilan kepada pihak PT GTR untuk dilakukan klarifikasi atas laporan PT GTR dan pada saat itu dilakukan klarifikasi. Syam Ani Rahman menyampaikan kepada terdakwa Heri Susanto agar laporan PT GTR dapat ditindaklanjuti secara tertib dan cepat. Atas permintaan tersebut kemudian terdakwa Heri Susanto menyampaikan agar menghubungi dan mendatangi Agung Winarno agar proses laporan pengaduan selesai cepat dan tertib. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari terdakwa Heri Susanto, kemudian Syam Ani Rahman menghubungi dan bertemu dengan Agung Winarno di Hotel Amaris, Jakarta Selatan, terkait laporan pengaduan PT GTR. Saat itu Agung Winarno menawarkan kepada Syam Ani Rahman akan membantu peningkatan IUP OP PT GTR serta revisi AMDAL. Dan atas tawaran tersebut, Syam Ani Rahman menjanjikan kepada Agung Winarno akan memberikan uang sebesar 3 miliar rupiah apabila 1. Laporan pengaduan di Ombudsman RI selesai dengan dikeluarkan rekomendasi untuk mengajukan peningkatan ke tahap operasi produksi. 2. Terbitnya IUP operasi produksi. 3. Revisi AMDAL. Namun kesepakatan tersebut tidak jadi diberikan kepada Agung Winarno dikarenakan sampai saat ini IUP operasi produksi dan revisi AMDAL PT GTR belum terbit dan belum dilaksanakan. Tetapi Syam Ani Rahman tetap memberikan uang sebesar 25 juta rupiah kepada Agung Winarno atas biaya operasional mencari konsultan revisi AMDAL. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Syam Ani Rahman mendapatkan laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP nomor registrasi 0007-LM tanggal 14 April 2023 yang dikirimkan melalui email PT GTR dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat amal administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam menindaklanjuti permohonan pelaporan mengenai peningkatan IUP eksplorasi ke tahap operasi produksi sebagaimana surat Direktur PT GTR nomor 52 tanggal 18 Mei 2022 perihal permohonan kembali peningkatan IUP. 2.
bahwa terdapat administrasi yang dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT GTR sebagaimana surat Direktur Utama PT Gold Talent River kepada Kepala BPPMD nomor 03 tanggal 8 November 2016 perihal permohonan perpanjangan IUP eksplorasi yang pada intinya mengajukan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi tambang mineral logam komoditas emas di Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, dan Desa Marah Halok, Desa Long Melah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 3. Bahwa terdapat maladministrasi oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti surat Direktur Utama PT Gold Talent River nomor 23/GTR tanggal 15 Januari 2018 perihal permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang pada intinya mengajukan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi. Seharusnya Kepala DPMPTSP menindaklanjuti terlebih dahulu permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT GTR, baru kemudian meminta PT GTR mengajukan permohonan peningkatan ke IUP operasi produksi. Di mana bentuk kesimpulan maladministrasi atas laporan atau pengaduan PT GTR antara lain: 1. Penundaan berlarut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara dalam menindaklanjuti permohonan pelaporan mengenai peningkatan IUP eksplorasi ke tahap operasi produksi sebagaimana surat Direktur PT GTR nomor 52 tanggal 18 Mei 2022 perihal permohonan kembali peningkatan IUP. 2. Tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT Gold Talent River sebagaimana surat Direktur Utama PT Gold Talent River kepada Kepala BPPMD nomor 03 tanggal 8 November 2016 perihal permohonan perpanjangan IUP eksplorasi yang pada intinya mengajukan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi tambang mineral logam komoditas emas di Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau, dan Desa Marah Halok, Desa Long Malah, Kecamatan Telen. 3. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tidak kompeten dalam menindaklanjuti surat Direktur Utama PT Gold Talent River kepada Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur nomor 23 tanggal 15 Januari 2018 perihal permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang pada intinya mengajukan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi. Seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT GTR, baru kemudian dapat menindaklanjuti permohonan peningkatan IUP operasi produksi PT GTR. Berdasarkan hasil temuan dan pendapat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan adanya peralihan kewenangan perizinan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM RI untuk 1. Memberikan tambahan jangka waktu kegiatan eksplorasi kepada PT Gold Talent River sebagaimana SK IUP eksplorasi nomor 540.1/K.285 dan keputusan Bupati Kutai Timur nomor 541.33/K.1042 tentang persetujuan revisi koordinat izin usaha pertambangan IUP eksplorasi kepada PT Gold Talent sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memasukkan IUP PT Gold Talent River pada angka 1 ke dalam database MODI apabila berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan kesempatan PT Gold Talent River untuk mengajukan permohonan peningkatan ke tahap operasi produksi setelah IUP eksplorasi PT Gold Talent River terdaftar di MODI sebagaimana angka 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilanjutkan yang mulia. Izin kami lanjutkan majelis. Silakan. 3. Beberapa perusahaan lainnya bahwa selain perusahaan-perusahaan tersebut di atas, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, terdakwa Heri Susanto melalui Agung Winarno telah melakukan pengurusan mengenai pengaduan ke Ombudsman RI terhadap beberapa perusahaan pertambangan, diantaranya 1. PT Potensi Bumi Karya, 2. PT Tunas Kasih Adika Bakti, 3. PT 8 Inti Power, 4. PT Sahabat Mulia Sakti,
5. PT Anak Indonesia Mining. 6. PT 4L Sahadai, PT 4L Mega Mineral, PT Mega Abadi Mining, PT Arkana Marindo, PT Chavez Mineral, CV Borneo Prima Mas, PT IKPM, PT Rizky Pratiwi Mandiri, PT Pola Andika Reaktor, PT Inmas Abadi, PT Alexis Perdana Mineral. Bahwa dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas, terdakwa Heri Susanto melalui Agung Winarno telah menerima sejumlah uang yang terkait penerbitan LHP Ombudsman RI yang diminta oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Dan diantaranya telah menerima oleh terdakwa Heri Susanto sebagai berikut. A. Pada bulan Juli 2021 sebesar 200 juta rupiah yang diberikan kepada keponakan terdakwa Heri Susanto. B. Pada tahun 2024 sebesar 250 juta rupiah di Hotel Bidakara. C. Pada tahun 2025 sebesar 275 juta rupiah di Hotel Bidakara. D. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2.200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar, dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pembayaran pertama uang muka dibayar pada tanggal 25 November 2025 sebesar 200 juta rupiah dengan cara Alkindi Akbar menyetor ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 11000751245 atas nama Fietra Agung Aryan. 2. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026 sebesar 1 miliar rupiah dengan cara Alkindi Akbar menyetor ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryan. 3. Pembayaran ketiga pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar 150 juta rupiah dari rekening BCA Kusuma Al Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryan. 4. Pembayaran keempat dilakukan pada 28 Januari 2026 sebesar 300 juta rupiah dengan cara Alkindi Akbar menyetor ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryana. Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026 sebesar 50 juta rupiah dengan cara Kusuma Al Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas menyetor ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryani. Pembayaran ke-6 dilakukan pada tanggal 5 Februari 2026 sebesar 200 juta rupiah dengan cara Kusuma Akdar menyetor ke rekening Bank BCA dengan nomor 0059333536 atas nama Ida Isaninda. 7. Pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Maret 2026 sebesar 150 juta rupiah dari rekening BCA Kusuma Al Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryano. 8. Pembayaran ke-8 dilakukan pada tanggal 3 Maret 2026 sebesar 150 juta dari rekening Bank Mandiri Kusuma Al Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11900751245 atas nama Fietra Agung Aryan. Bahwa pada saat proses balik nama rumah dari penjual kepada Alkindi Akbar, terdakwa Heri Susanto bertemu dengan Agung Winarno di rumah yang beralamat di Jalan Duku Petra 2 nomor 78 Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dan saat itu Alkindi Akbar memberi kunci rumah Pulau Gebang, Permai Blok D5 nomor 10 Cakung, Jakarta Timur kepada terdakwa Heri Susanto, yang mana rumah tersebut akan dibalik namakan kepada Edi Sugandi. Bahwa sekitar bulan Februari 2026, Agung Winarno meminta Alkindi Akbar untuk ke rumahnya di Jalan Dukuh Petra 2 nomor 78 Menteng
dalam Jakarta Selatan dan menemui Edi Sugandi yang merupakan orang suruhan dari terdakwa Heri Susanto untuk mengambil uang senilai 1 miliar rupiah di dalam plastik warna hitam dalam bagasi mobil sport utility Vintage SUV berwarna putih. Setelah Alkindi Akbar bertemu dengan Edi Sugandi, kemudian Alkindi Akbar langsung menyerahkan uang tersebut ke dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Edi Sugandi. Selanjutnya oleh Edi Sugandi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Heri Susanto. Bahwa terdakwa Heri Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan, telah menggunakan beberapa nama samaran, yaitu Heri HMI, John Lennon 07, Tul Keyem, Komandate, Edi Adik Mas Heri HMI Cirebon, Septian Heri HMI, ponakan supir 2021, Tul Keyem MM, dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, bahwa perbuatan terdakwa Heri Susanto yang telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang izin usaha operasi pertambangan maupun izin pemakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan yang bermasalah dan mengajukan laporan kepada Ombudsman RI terkait permohonan pengaktifan dan perpanjangan izin usaha pertambangan didasari dan diketahui bahwa penerimaan uang dan barang melalui Agung Winarno adalah untuk menggerakkan terdakwa Heri Susanto dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi, bahwa perbuatan terdakwa Heri Susanto tersebut bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, pasal 5 angka 4 angka 6. 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pasal 23 ayat 2, pasal 29 ayat 1, pasal 36 ayat 1 huruf B, pasal 40. 3. Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, pasal 8 A. Nilai kejujuran insan Ombudsman dilarang. 2. Insan Ombudsman dilarang. 4. Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan substantif. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 2 ayat 8 lampiran angka 1 lampiran 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2028 tentang penyelesaian pidana. Dilanjutkan majelis. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Untuk dakwaan kedua, ketiga, dan keempat kami bacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya, silakan. Nggak keberatan ya, advokat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Atau dakwaan kedua, bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan dibantu oleh Edi Sugandi telah menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Atau ketiga, bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan dibantu Edi Sugandi telah menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 5 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau keempat, bahwa terdakwa Heri Susanto sebagai pejabat dengan dibantu oleh Edi Sugandi yang menerima hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 7 Romawi angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 12 Juni 2026, penuntut umum ditandatangani. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih penuntut umum. Saudara terdakwa ya. Ya, saudara sudah mengerti surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Sudah mengerti. Terhadap surat dakwaan itu apakah saudara akan mengajukan perlawanan atau eksepsi? Silahkan dikonsultasikan, silahkan. Bisa saudara datang ke... Saya bertanya sama PH. Iya, silahkan dikonsultasikan. Apakah saudara mengajukan perlawanan? Oke, silakan duduk terdakwa. Bagaimana? Silakan, siapa yang mau berbicara, terdakwa atau advokatnya? Advokatnya silakan mewakili. PH. Terima kasih Yang Mulia. Tadi setelah kami konsultasi dengan prinsipal, dengan terdakwa, bahwasanya terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami sepakat untuk tidak melakukan perlawanan ataupun eksepsi dan untuk bisa langsung kepada masuk proses persidangan. Tidak mengajukan perlawanan ya? Ya. Begitu ya terdakwa ya, saudara tidak mengajukan perlawanan ya? Ya baik, berarti kita langsung lanjut ke pembuktian. Namun sebelum pembuktian silahkan dari penuntut umum maupun advokat untuk memberikan opening statement. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pernyataan pembuka atau opening statement ya, tadi mengenai pasal dakwaan sudah kami bacakan yang ke-1 pasal 12 huruf A dan seterusnya kedua dan sampai dakwaan keempat. Selanjutnya kami hanya ingin menyampaikan ya terkait dengan alat bukti dan pembuktian nantinya bahwa penuntutan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut pasal 235 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang dapat dibuktikan autentifikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah untuk itu penuntut umum mohon kepada majelis hakim agar memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam rangka pembuktian perkara ini, kami akan menyampaikan kepada ketua majelis akan mengajukan alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi sebanyak 32 orang, ya. Ahli sebanyak 2 orang, alat bukti surat antara lain laporan digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang telah disita, kemudian keterangan terdakwa juga,
barang bukti lainnya yang antara lain beberapa dokumen yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kemudian bukti elektronik, ada beberapa bukti elektronik yang diperoleh dari handphone ya, yang di dalamnya terdapat beberapa percakapan yang tadi sudah disampaikan juga dalam surat dakwaan antara saksi dengan terdakwa dan lain-lainnya. Untuk itu penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang akan kami ajukan secara saksama, adil, dan objektif sesuai dengan prinsip persidangan yang jujur dan berimbang. Demikian untuk pernyataan pembuka ini disampaikan. Terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim Juni 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Dari advokat silakan opening statement. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dalam rangka nanti untuk sidang berikutnya dalam konteks pembuktian, yaitu dengan pemeriksaan saksi